Halo semua, kembali lagi di One Tech video review saya. Dan pada video kali ini saya akan mereview sepatu yang saya beli 3 tahun lalu, yaitu Puma RS 2.0 Japanorama. Jadi sesuai dengan namanya, jadi sepatu ini adalah perpaduan antara culture dan juga fashion Jepang. Makanya pada bagian sampingnya, selain ada ada siluet khas Puma yang timeless ini, ada juga tulisan Puma dalam tulisan Jepang. Jadi ini ada katakana Puma. Oke, dan kalau kita lihat warnanya sendiri, jadi ada perpaduan antara warna putih, merah, hitam, dan juga biru. Kalau kita lihat, kalau saya pribadi sih pertama lihat ini mirip Gundam. Nah, makanya mungkin namanya Japanorama ini karena memang desain dan stylenya ini Jepang banget, seenggaknya menurut saya ya. Dan juga saya baca-baca kalau sepatu ini adalah perpaduan gaya retro dan modern Jepang. Makanya kalau kita lihat di sini, ini ya, ini modelnya ini mirip sepatu Puma yang ada di tahun 80 atau 90-an. Nah, tetapi tentu saja karena ini model yang baru diluncurkan di tahun 2020 atau mungkin beberapa tahun sebelum itu ya, saya agak lupa pasnya. Jadi bahan yang dipakai di sini dan juga teknologi yang diaplikasikan tentunya sudah menggunakan teknologi modern. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat dari bagian atasnya dulu ya. Nah, ini bahannya ini beda-beda. Jadi bahannya ini berbeda-beda untuk bagian uppernya ini. Jadi ada bahan kulit sintetis di sini ya, misalnya pada bagian ini, kemudian ada di sini juga kulit sintetis, bagian sampingnya juga, samping dan belakangnya juga. Nah, tapi untuk bagian ini dan juga bagian depannya ini ada bahan mesh yang membuat sirkulasi udara lebih lancar tentunya, dan ada juga suede. Nah, ini bagian ini bahannya suede. Dan untuk sesuai namanya ya, ini kan RS atau running system. Jadi memang sepatu ini dibuat untuk berlari sebetulnya, tetapi juga cocok untuk daily activity lain. Nah, makanya di sini juga bagian outsole-nya bisa kita lihat ya, ini bahannya rubber atau karet dan sudah ada gripnya. Jadi gripnya ya, mungkin kalau kita coba trekking juga sebetulnya ini cocok. Dan warnanya itu sebetulnya bukan hanya biru, tapi ini ada motif arminya hitam biru, dan menurut saya ini keren. Dan untuk sole-nya, midsole-nya ini bahannya PU atau poliuretan. Jadi ini memang didesain sangat empuk. Jadi kalau kalian lihat ini cukup tinggi ya. Nah, cukup tinggi dari sini. Dan ini empuk, sangat empuk. Nah, jadi dengan teknologi running system ini dan juga bahan mesh yang ada di sini dan ada bahan kulit dan suede, ini membuat sepatunya terasa nyaman jika kita pakai untuk waktu yang lama, karena sirkulasi udaranya akan baik. Dan juga bagian PU ini kan dia bisa sensitif terhadap tekanan dan juga panas, jadi akan terasa nyaman kalau kita berjalan atau berlari dalam waktu yang cukup lama. Jadi selain dipakai lari, sebenarnya ini cocok juga dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya. Kemudian apalagi ya, nah untuk tali sini, talinya tidak ada yang spesial, normal seperti biasa. Tapi kalian bisa coba variasikan kalau kalian ingin ganti warna dengan warna merah atau biru, sepertinya cocok juga. Tapi kalau bawaannya ini putih. Dan untuk logo Pumanya ini ada di bagian belakang dan juga di bagian dalam. Kalau sepatunya sendiri ini made in Vietnam. Nah, ini ukurannya 44. Sebetulnya ukuran kaki saya 43, tapi karena
waktu itu lagi diskon. Harga normalnya itu sekitar $99 atau sekitar 1,6 juta. Tapi kalau di Indonesia mungkin sudah jadi 1,7 atau 1,8. Saya beli itu ketika diskon 50%. Jadi nggak sampai 1 juta. Jadi walaupun ukurannya bukan ukuran saya, tapi karena menurut saya ini keren, langsung aja saya tanpa pikir panjang saya beli. Oke, kemudian apalagi ya? Jadi oh iya, sebetulnya saya kan beli ini untuk koleksi. Jadi bukan yang akan saya pakai sering gitu. Tapi agak mengecewakan juga sih di tahun ketiga ini. Jadi mungkin dalam 1 tahun saya hanya pakai beberapa kali aja. Tapi walaupun jarang dipakai, bisa dilihat nih, bagian sepatunya ini, bagian uppernya ini udah mulai tanda-tanda lepas dari solnya. Nah, bisa dilihat ya. Oke, bagian samping ini juga masih harus saya kuatkan lagi, harus saya rekatkan lagi dengan lem. Tapi oh iya, dan juga ini bagian solnya dia udah agak retak-retak. Kita lihat sini. Tapi justru bikin tampilannya jadi lebih keren sih kalau kata saya. Cuma ini aja agak mengganggu. Jadi bagian kiri ataupun kanan, dua-duanya lemnya tidak bagus. Nah, jadi ya itu dia kelebihan dan kekurangannya. Sejauh ini saya pakai sepatu ini nyaman, saya pakainya nyaman, dan juga memang empuk, benar-benar empuk. Kalau dipakai lari, khusus lari sih saya belum pernah. Jadi baru saya pakai kerja, dan di tempat kerja juga saya kan cukup mobilisasinya cukup banyak dan memang cukup nyaman. Dan untuk traveling juga, untuk jalan-jalan jauh, sepatu ini benar-benar nyaman, dan ketika difoto itu oke. Nah, jadi buat kalian ya mungkin untuk bagian lem ini bisa jadi pertimbangan, tapi sebetulnya ini bisa diakali ya. Ya, walaupun sedikit ya mengecewakan, tapi sejauh ini saya puas membeli sepatu Puma RS 2.0 Japanorama ini. Dan ini juga pernah saya pakai ke Jepang. Lumayan saya ketemu beberapa orang asing yang bilang kalau sepatunya katanya keren, dan nanya saya belinya di mana. Saya belinya di Indonesia. Nah, jadi ini aja paling yang bisa saya review. Jadi kalau kalian adalah seseorang penggemar negara Jepang atau penggemar hal-hal berbau Jepang, saya sarankan untuk membeli sepatu Puma RS 2.0 Japanorama ini. Oke, sampai jumpa.